Ya, sahabat, kita sekarang menyusuri arah yang berbeda dengan arah yang tadi, kebalikannya. Kalau arah yang tadi, dari akses masuk itu ke sebelah kanan, yang menuju ke arah perbatasan dengan Pantai Santolo. Nah, sekarang saya kalau dari akses masuk itu ke sebelah kiri, ya, menuju sisi yang berbeda dengan sisi yang lain. Nah, kalau secara rute ini menuju yang ke arah Bukit Teletabis, ya. Dan kalau kita melihat di sini memang agak berbeda, ya. Di sini lebih terbuka, ya, lebih terbuka, dan juga pohon yang ada nih, pohon-pohon cemara yang ditanam secara sengaja, ya. Di sana itu ada pohon-pohonan yang rimbun dan juga area camping ground. Nah, tadi kita melihat ada beberapa tenda, ya, yang masih belum diberesin, entah mungkin masih melanjutkan ke malam kedua, ya. Tadi teduh, ya, teduh. Jadi enak kalaupun sahabat datang taruhlah jam 12 siang, ya, kemudian menuju penginapan yang di area sebelah sana, itu dengan pepohonan yang rimbun dan teduh, gitu ya, bisa untuk istirahat, ya. Nah, tapi kalau ke sebelah sini pun itu kita bisa melihat suasana lainnya, ya. Bisa melihat suasana lainnya, kan ke sebelah sini itu ada jembatan untuk memandang lautan lepas dan juga ya tadi berjalan berkeliling. Makanya sebaiknya memilih penginapan ya dua-duanya saja dicoba. Ke sebelah kanan ya dicoba begitu. Ya sebelah kiri pun juga sama dicoba. Jadi kedua-duanya tentunya mempunyai pengalaman yang unik, ya, dengan nuansanya masing-masing. Tapi masih dalam satu kawasan, yakni Pantai Sayang-Helang. Ya, ini banyak penginapan-penginapan di sini, ya. Tergantung budget kita mengalokasikannya berapa. Nah, apakah yang fasilitasnya lengkap atau yang sederhana saja, cukup dengan AC saja, ataupun dengan kipas angin saja bagi yang tidak suka menggunakan AC, gitu. Di sini ada seperti gazebo-gazebo yang disediakan, ya, yang bisa dipakai untuk bersantai, memandang laut, ya, memandang laut. Apalagi kalau siang seperti ini, ya, menjelang siang seperti ini, tentunya sangat jelas sekali laut itu terlihat dari gazebo-gazebo yang disediakan. Dan kita melihat ikon sayap, ya, sayap elang, karena namanya sayang helang, ya. Apakah dulunya banyak sarang burung elang di sini sehingga namanya menjadi sayang helang. Sayang dalam bahasa Indonesia ya sayang, ya, tapi dalam bahasa Sunda itu mempunyai arti yang lain. Sayang itu ya sarang burung elang, ya, elang itu burung elang. Nah, ini ada jembatan di samping saya, ya. Bisa dipakai untuk memandang ke lautan lepas, dan di depan itu ada jembatan yang berkeliling menikmati panorama ririmbunan pohon dan juga lautan lepas, ya. Jadi bisa sahabat eksplor semuanya dari ujung ke ujung Pantai Sayang-Helang ini sehingga mendapatkan pengalaman yang lengkap. Kita ke arah sini, kita coba ke pantai, bukan ke pantai. Kita akan mencoba ke Bukit Teletabis. Saya tuh pernah sekali, tapi lupa lagi di jalannya sebenarnya, ya. Arahnya kemana begitu. Saya lupa lagi, tapi dicoba saja. Mudah-mudahan nyampe, karena pernah nggak nyampe juga. Ke Bukit Teletabis itu pernah nggak nyampe karena tidak tahu jalannya kemana, ya. Kita coba menuju Bukit Teletabis. Di sana kita akan berada di ketinggian. Akan ada di ketinggian sehingga kita bisa melihat hamparan laut lepas yang sangat luas sekali dari ketinggian. Masih ingat nggak? Ya, mudah-mudahan nyampe, ya, karena pernah nggak nyampe, lupa lagi di mana ini. Gitu, sudah ya mungkin dua tahun, ya.
Ini ada papan penunjuk arah Bukit Teletabis ya, ini ke sebelah kiri ya. Ini ada papan penunjuk arah Bukit Teletabis ke sebelah kiri. Alah, sapi. Nggak bisa belok lagi, ini susah. Sapi ya banyak banget. Banyak banget. Nggak bisa dia tuh, ke bawah, nggak bisa ke bawah. Nggak bisa, kagok sayanya. Masya Allah. Iya, so. Ya, ini jalannya tanah. Tadi banyak rombongan sapi ya. Entah ada berapa ekor itu rombongan sapi yang melintas. Saya belum pernah, ada penginapan juga di sini ya. Belum pernah dikerubuti oleh rombongan sapi seperti ini. Indah sekali di sana. Itu mungkin gue Teletabis tuh ya. Sebentar, sebentar. Ini jalannya harus hati-hati ya, karena licin. Harus hati-hati karena licin, ini jalannya tanah. Aduh, ada sapi lagi. Ada sapi lagi. Kita berhenti dulu. Ya udah, di mana lagi? Ya, kita lihat ya, ada sapi yang kembali, ini rombongan sapi yang kedua yang akan melintas. Ada berapa nih, coba hitung. Ini pemimpin sapi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. Ya, ini sapi yang tertinggal nih. Dan ada 3. Ya, kita lanjutkan. Duh, jalannya ya lumayan. Lumayan jalannya nih. Apalagi ya, sana gitu. Iya, iya. Ya, kita sudah sampai ke Bukit Teletabis ya, dengan nuansa kehijauan. Waktu itu ramai di sini ya, tapi entah sekarang nggak seramai waktu itu atau belum ke sini aja mungkin. Parkirnya di sini ya dulu kita ya. Ya. Kita parkir dulu di sebelah sini. Di mana ya? Sini aja. Sahabat Rihla, saya sekarang sudah berada di area ya, objek wisata Bukit Teletabis dengan warna kehijauan yang dominan. Kita ke sebelah sini. Ini parkir motor bisa di sini. Ya, parkir motor, dan ini ada pohon yang menaungi keteduhan. Kita akan menuju ke puncak sebelah sana. Ini ada flying fox di sana, sampai ke sana tuh.
calling fog, tapi seperti tidak ada petugasnya atau nggak ada orangnya, atau belum dimulai. Kita coba ke sana, ke atas. Nanti dari sini kita akan melihat dari ketinggian lautan yang luas sekali ya. Laut pantai selatan yang demikian luas, membentang gitu. Ini hijau ya, hijau memberikan pengalaman yang khas di pantai Sayang Heulang ini. Dan terus menuju ke atas. Ya, ini sekelilingnya Bukit Teletabis ini. Kalau sahabat ingin ke sini ya, itu dari ujung pantai Sayang Heulang yang sebelah kiri dari akses masuk. Terus ya, ikuti jalannya. Nanti ada papan penunjuk arah. Jalannya memang tanah. Ya, mobil kayaknya sempit ya. Motor ini lebih... Hah? Hah? Naik motor? Ke sini? Lumayan capek ya. Nah, itu lautan ya, di sana tuh lautan. Lautan. Sama itu lautan. Ya. Kita terus. Dan di sana kelihatan menara suar Pantai Santolo tuh. Kita semakin nanjak. Dan bagi yang tidak biasa akan terengah-engah nih. Ya. Ini dari belakang seperti ini. Itu pun lautan. Jadi lautan itu dari sana tuh. Ini lautan terus ya. Jelas sekali ini lautannya. Ada perahu juga di sana. Terus ke sini laut ya. Laut sekelilingnya. Ini masih laut sebetulnya ke sana. Karena saya melihat di situ ada menara suar. Kelihatan nggak? Agak susah ya. Menara suar. Nah ini ya. Menara suar Pantai Santolo. Ya. Indah sekali. Nah, di sana juga ada makam. Ada makam ya, makam di bebukitan. Kita terus menuju ketinggian. Makin tinggi, kita akan menemukan view yang lebih indah, lebih luas, lebih hijau, lebih biru. Ya, itu Santolo di sebelah sana ya. Kelihatan dari sini menara suarnya. Ya. Ini aja. Itu juga laut ya. Itu di situ laut tuh di sana. Laut. Ini menara suar Santolo. Ya. Kelihatan? Nah, jadi kita berada di atas bukit yang sangat tinggi. Hah? Ya, sore-sore enak di sini ya. Nah, kalau siang kita sebaiknya menggunakan topi menutupi wajah kita. Kayaknya ini tertinggi nih. Wah, di sana lautan ya. Di sana lautan. Terus itu ada menara Santolo. Dan itu lautan semuanya. Kelilingnya adalah lautan. Sangat jelas sekali lautan dari sini. Saya agak terengah-engah sih sebetulnya. Ini sekeliling sini lautan nih. Terus sampai ke ujung sebelah sana. Itu lautan juga. Ya. Ini adalah suasana dari atas bukit yang tertinggi ya. Tempat saya berpijak ini, setahu saya, untuk di Bukit Teletabis. Ya. Indah sekali. Nah, jangan dekat-dekat ke sana. Tinggi banget ini.
Sahabat Rihlah Journey, tadi saya kembali dari Bukit Teletabis dengan jalan yang berbeda ya. Ternyata ada jalan yang lain selain jalan yang tadi. Ini jalannya lebih bagus, tidak bebatuan seperti yang tadi, tapi pasir yang basah sehingga enak ya untuk dilalui, baik oleh kendaraan roda 2, roda 4 memang harus ada strateginya karena bisa berpapasan dengan mobil dari arah yang berbeda ya. Tapi jalan yang tadi tidak direkam ya. Saya pikir itu jalan yang sama. Ternyata jalan yang berbeda. Itu lebih enak jalannya, lebih besar dan juga tidak bebatuan, tapi pasir yang basah, nyaman untuk dilewati kendaraan, terutama motor ya. Mobil juga bisa lewat tadi. Hanya ya tadi kalau berpapasan harus ada pengaturan di situ. Sekarang saya berada di Jembatan Pandang, Pantai Sayang Heulang, dan kita lihat gazebo yang dibangun tepat di bibir pantai sebagai sebagai fasilitas untuk pengunjung. Kenapa? Panas? Yes. Ini terus ke sana, ya. Kita melihat hamparan luas dan kita melihat banyak pengunjung di sini. Banyak pengunjung yang masih bermain dengan skoci-skoci yang ada, dan ada yang juga yang berteduh di balik karang-karang ya. Sebelah sana juga ada karang-karang. Sebagian pengunjung itu berada di karang-karang menyeberang dari air ke sebelah sana. Dan jembatan ini keliling ya ke sebelah sana dan nyambung kembali ke tempat saya berada. Di balik kerembunan pohon ini bisa dipakai untuk bersantai, untuk berteduh, menikmati ketenangan alam Pantai Sayang Heulang. Kita lihat ya, ombak demikian indah, demikian bagus, dengan paduan karang-karang yang ada di sebelah sana dan juga di sebelah sini. Semarak ya, suasana saat ini di pukul jam berapa ya? Jam 10 atau setengah 11 di Pantai Sayang Heulang. Cuacanya sangat cerah sekali dan tentunya menjadi keasyikan bagi pengunjung yang datang ke sebelah sini. Coba kita kitari, mungkin nanti deh kita kitari ke sebelah sana. Sekarang kita ekspor dulu sisi sebelah sini. Assalamualaikum sahabat Rihlah semua. Ya, sudah saatnya saya untuk mengakhiri reportase saya ya di Pantai Sayang Heulang ini. Perjalanan yang ditempuh memang memberikan kesan yang berbeda. Karena apa? Karena perjalanan di siang hari di tengah kabut kawasan Ranca Bali Ciwidey ini memberikan sensasi yang berbeda ya. Dan tentunya pengalaman saya ekspedisi saat ini berbeda dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya ya. Saya sampai di sini jam 17.30 dan sudah menjelang maghrib dan kondisinya adalah hujan. Setelah turun hujan selesai, dan ternyata mencari penginapan itu tidak mudah ketika memang berhimpitan dengan hari libur nasional dan cuti bersama. Untuk itu kalau misalnya sahabat kesini kemudian berhimpitan dengan hari libur dan cuti bersama, sahabat lebih baik memakai aplikasi online untuk memastikan ketersediaan kamar ya, sehingga tidak susah untuk mencari tempat istirahat ketika sudah ada di Pantai Sayang Heulang ini. Kecuali kalau sahabat akan menyewa yang dikelola oleh penduduk sini ya, itu masih bisa dijumpai ya. Tapi kalau dikelola seperti yang sifatnya formal ya, itu memang lebih baik menggunakan aplikasi online ya. Karena apa? Ternyata sudah pada penuh waktu saya kesini.
Dan jangan lupa bahwa Pantai Sayang Heulang ini cukup panjang ya garis pantainya, yang berdekatan dengan Pantai Santolo dan juga yang ke arah Bukit Teletabis ya. Dua-duanya memberikan nuansa pengalaman yang sungguh menarik untuk kita eksplor. Dan ke Bukit Teletabis ini ternyata jalan pulangnya itu saya berbeda dengan jalan datang ke Teletabis. Tidak sengaja karena tadi salah jalan mengambil arah, dan ternyata jalannya lebih bagus ya. Bukan terdiri dari bebatuan tapi pasir yang basah, sehingga sangat enak untuk dilalui oleh kendaraan bermotor ya. Termasuk mobil juga bisa, hanya kalau berpapasan itu memang harus diatur ya supaya tidak berpapasan karena akan menjadi sulit ya. Tapi untuk kendaraan bermotor itu tidak masalah. Jadi untuk ke Bukit Teletabis ada akses jalan yang lebih baik ya. Ada 2 jalan setidaknya yang saya ketahui, dan jalan yang kedua yang tidak sengaja saya tempuh itu lebih baik karena tidak bebatuan di samping jalan yang pertama. Dan pengalaman di Sayang Heulang ini menjadi pengalaman yang tentunya akan memberikan pelajaran bagi kita bahwa di setiap perjalanan ada hikmah yang kita dapatkan, di setiap perjalanan ada pelajaran yang kita dapatkan, dan tentunya itu semua untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih jazakumullah khair kepada sahabat Rihlah yang sudah dengan senang hati begitu ya menyimak video-video saya, mendukung channel saya, subscribe, like, dan komen. Dan tentunya hal ini merupakan apresiasi saya kepada sahabat semua yang telah melakukan itu semua. Semoga sahabat selalu dalam kondisi sehat ya, sejahtera, dan diberikan waktu untuk berrekreasi, bertadabur ya ke objek-objek wisata yang tentunya kita bisa berbagi pengalaman kepada kita semua sebagai salah satu bentuk silaturahmi. Saya akan menyudahi ya ekspedisi di Pantai Sayang Heulang di hari libur nasional kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Doakan saya tetap sehat, tetap ada rezeki dan waktu untuk mereportasekan objek-objek wisata kepada sahabat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam hangat selalu dari Pantai Sayang Heulang Garut, pantai selatan pesisir Jawa Barat.